kembali lagi nih bertemu saya, Dr. Dias dari Estetika Dr. Afandi Duren 3. Sama seperti Skin Talk sebelumnya, hari ini saya yang akan menjadi host untuk memandu Keda Friend semua di dalam Skin Talk sore ini. Selain kita sudah bergabung di Zoom, saat ini kita juga sedang live ya di Facebook dan di Instagram. Hai teman-teman yang sedang bergabung di Instagram. Dan seperti biasa, di akhir Skin Talk nanti, Estetika akan mengumumkan 2 orang pemenang dengan pertanyaan terbaik yang berhak mendapatkan eksklusif tote bag secara gratis dari Estetika Dr. Afandi. Jadi, Keda Friend tonton terus ya sampai habis Skin Talk-nya, karena siapa tahulah Keda Friend lah yang pertanyaan kalian lah yang akan menjadi pemenangnya. Dan buat Keda Friend yang punya pertanyaan seputar tema Skin Talk hari ini, yang di Zoom silahkan kirim pertanyaan kalian di kolom Q&A. Dan untuk Keda Friend yang masih bergabung di Facebook dan di Instagram, yuk langsung join di Skin Talk episode selanjutnya di Zoom ya, supaya nanti pertanyaan kalian juga bisa menjadi pemenang untuk mendapatkan tote bag kece gratis dari Estetika. Oke, sekarang sudah bergabung bersama kita nih dokter hebat dan cantik dari Surabaya, yaitu Dr. Diah Ira SPKK dari Estetika Dr. Afandi Surabaya. Selamat sore dokter. Selamat sore Dr. Dias. Apa kabar Dr. Dias? Sehat kan? Sehat, alhamdulillah dokter. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu lagi ya dok ya. Semoga sehat selalu ya. Keda Friend juga semoga sehat semuanya. Iya, dokter mungkin ada Keda Friend yang baru gabung nih hari ini, boleh sedikit perkenalan nggak biar Keda Friend lebih kenal dengan kita nih dokter? Silakan dokter. Boleh. Halo Keda Friend, selamat sore. Sebenarnya mungkin sudah ada beberapa ya yang sudah kenal dengan saya karena memang saya beberapa kali mengisi Skin Talk episode sebelumnya. Saya Dr. Diah Ira Heriwati, spesialis kulit dan kelamin dari Klinik Estetika Dr. Afandi cabang Surabaya. Biasanya saya dipanggil Dr. Ira. Sehari-hari saya dipanggil Dr. Ira, Dr. Dias. Oke. Dokter boleh dong sharing sedikit nih tentang pengalaman dokter di dunia estetik atau kecantikan, dok? Jadi saya ini bergabung di Klinik Estetika Dr. Afandi sejak tahun 2011 awal. Sudah hampir 10 tahun saya bergabung di Klinik Estetika Dr. Afandi. Wow. Sudah banyak kasus yang saya tangani dan sudah jawab pengalaman saya juga sudah banyak di dunia kecantikan. Betul, dan sudah pasti ya Keda Friend ya, pengalaman dan skill dokter Ira ini sudah bukan kaleng-kaleng istilahnya itu ya dok ya. Dan karena saya juga sering dengar nih Keda Friend yang di Surabaya itu banyak yang memberikan testimoni bahwa permasalahan kulitnya ini sudah teratasi berkat dokter Ira. So, buat Keda Friend yang mau juga permasalahan kulitnya langsung ditangani oleh ahlinya, yaitu dokter Diah Ira SPKK, bisa langsung datang yuk ke Estetika Dr. Afandi Surabaya yang ada di Jalan Raya Diponegoro nomor 144 Surabaya. Untuk informasi lebih lengkapnya, Keda Friend bisa langsung cek aja ya di website kami di www.klinikestetika.com pada bagian branches. Nah, Keda Friend, sesuai dengan judul Skin Talk kali ini, hari ini kita akan berbincang-bincang santai tapi bermanfaat banget nih bersama Dr. Ira. Kita akan membahas kiat-kiat atau tips-tips untuk mewujudkan kulit mulus tanpa bopeng. Jadi, boleh Dr. Dias. Boleh jadi, dokter ya. Kita bincang santai ya. Iya santai, tapi penting sebenarnya. Manfaat dan penting nih sebenarnya. Karena Keda Friend pasti setuju kalau jerawat ini adalah permasalahan kulit yang paling menyebalkan. Tapi ternyata, betul ya dok ya, tapi ternyata setelah jerawatnya hilang pun kadang-kadang masih bisa menyisakan bekas ya dok ya. Betul, malah kalau menurut saya jerawat itu lebih gampang diatasi daripada bekasnya. Nah itu, dan salah satu kalau salah penanganan. Nah itu dia. Dan salah satu bekas jerawat yang paling menjengkelkan ini yaitu bopeng atau biasa kita sebut dengan scar ya dok. Karena bopeng ini jadi membuat tampilan kulit kita jadi tidak mulus. Nah, scar ini biasanya ya muncul
tadi seperti kata dokter Ira ya, akibat peradangan yang hebat dari jerawat, atau karena jerawat yang suka iseng nih kita pencetin nih. Nah, jadi mumpung lagi ada ahlinya nih, kita langsung minta aja yuk penjelasan lengkapnya sama dokter Ira. Dokter, boleh dong dijelaskan nih terlebih dahulu buat Kedafren agar Kedafren boleh jelas. Baik. Dokter, nanti ketika saya minta izin dok, kalau ketika dokter nanti memaparkan presentasi, kalau saya sedikit bertanya-tanya, boleh ya dok ya? Boleh, silahkan. Silakan dokter. Oke, selamat sore Kedafren. Sore ini saya akan memberikan sedikit ilmu pengetahuan untuk Kedafren semuanya. Jadi yang mau saya bahas di sini adalah mengenal lebih dekat dengan scar. Jadi acne scar adalah merupakan proses permasalahan kulit dalam proses akhir sebuah penyembuhan jerawat, dari penyembuhan jerawat yang meradang. Umumnya acne scar ini berbentuk seperti lubang ataupun bopeng pada kulit wajah, tapi ada juga beberapa yang dia berupa peninggian. Jadi sebenarnya bukan cuma dia yang bopeng atau lubang, tapi bisa juga sebuah peninggian. Tapi sore ini yang akan saya bahas adalah scar yang dengan bentuk lubang atau bopeng pada wajah yang memang itu terbanyak yang dialami oleh Kedafren. Yang paling sering itu dok ya? Betul, yang paling sering. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah acne scar bisa dicegah? Bisa banget, yaitu dengan pengobatan jerawat sedini mungkin. Jangan ditunda-tunda kalau ada jerawatnya. Jangan mencoba pengobatan sendiri kalau memang tidak yakin bisa menyembuhkan. Terus kemudian hal ini dapat bisa memperbaiki dan mencegah timbulnya jaringan parut atau jaringan acne scar tadi. Kalau pengobatannya tepat, peradangan jerawat ini bisa kita minimalkan. Jadi kalau peradangannya minimal, pembentukan, kalau jerawat itu kan dia ada kantongnya, Dokter Dias ya. Jadi kantongnya ini tidak sampai yang membesar. Nah, kantong yang membesar ini yang biasanya dia akan menjadi acne scar atau menjadi bopeng. Tapi acne scar juga tidak bisa karena kantong aja, juga banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Terutama bopeng ini terjadi pada jerawat yang di bagian wajah. Secara umum bentuk bopeng itu ada 3. Jadi yang pertama adalah tipe rolling. Tipe rolling ini tipe yang bentuknya adalah round, bulat. Ini yang lebih gampang ya untuk disembuhkan, dia lebih ngefek kalau kita lakukan treatment. Yang kedua adalah tipe ice pick. Tipe ice pick ini bentuknya kayak huruf V. Jadi dia benar-benar kecil tapi dia dalam bentuknya kayak huruf V. Tipe ice pick ini agak susah untuk kita sembuhkan, tapi kalau dilakukan perawatan secara rutin bisa kita samarkan atau bisa kita naikkan. Masih bisa ya dok ya? Ya betul. Dan yang ketiga adalah tipe box scar. Tipe box scar ini bentuknya kotak. Nah kalau yang tipe box scar ini selain karena scar biasanya juga paling sering karena cacar air. Tipe box scar ini paling banyak karena cacar air biasanya tipe box scar ini. Nah tipe box scar ini emang agak butuh proses treatment yang lebih panjang dibandingkan 2 tipe yang saya sebutkan tadi, tipe rolling ataupun tipe ice pick. Tapi kalau Kedafren mau sabar, mau ngikut dengan saran kita, insya Allah dia akan membaik nantinya. Penyebab scar adalah yang pertama, proses peradangan akibat bakteri. Biasanya penyebab peradangan ini banyak. Yang pertama karena pengobatan yang tidak adekuat, karena pengobatan yang salah, karena usilnya tangannya Kedafren juga. Ini yang kedua, yang memencet jerawat itu juga penyebab dari scar. Tangannya suka kreatif dok. Gemes tangannya kotor, kemudian mencet jerawatnya salah. Jadi yang ada kantongnya akan semakin masuk ke dalam. Nah itu akan menyebabkan kolagen di bawah kulit semakin rusak.
Yang ketiga, jerawat yang tidak segera diobati. Nah, itu akan menyebabkan si kantong ini semakin besar, dia semakin menekan jaringan di bawahnya, kolagennya akan semakin rusak. Kemudian kurangnya pertumbuhan kolagen. Biasanya ini karena faktor bakat dan juga faktor keturunan yang paling banyak itu. Atau bisa juga karena memang kulitnya dia tidak terlalu bagus untuk proses penyembuhan luka. Seperti itu, Dokter Dias. Nah, yang bisa saya kasih tips untuk ke Dafren sore ini, yang pertama adalah jangan menyentuh jerawat. Kalau sudah terjadi jerawat, sudah tangannya tidak usah usil, tangannya tidak usah yang gatel untuk ngumek jerawatnya. Tapi memang itu kan kodrat ya. Biasanya kalau kita ada sesuatu yang memang lain di wajah kita, itu kita pasti ingin menghilangkannya. Itu memang sudah kodrat. Tapi bisa mungkin itu dihindari, apalagi kalau memang tipikalnya adalah kulitnya tipikalnya tuh kurang bentukan kolagennya. Jadi emang lebih gampang terbentuk scar. Nah, kalau sudah seperti itu jangan pernah menyentuh jerawat kalau emang terjadi jerawat di wajah. Terus yang kedua adalah segera konsultasikan dengan dokter kulit atau dokter di klinik estetika Dr. Afan dimanapun, silahkan. Itu kita akan melihat, kita akan menganalisa apa yang bisa kita lakukan biar proses terbentuknya scar ini tidak semakin hebat. Kemudian cukupi kebutuhan mineral, makanan minuman juga harus diperhatikan. Ini karena berpengaruh dengan proses pembentukan kolagennya nanti ya. Kemudian yang keempat adalah gunakan sunblock atau sunscreen secara rutin. Jadi ini juga bisa mempengaruhi peradangan di proses jerawat ke Dafren semuanya. Ini yang paling penting nih ke Dafren, biar tidak terbentuk bopengnya ya dok ya. Ya betul. Baik, terima kasih banyak Dokter Ira atas penjelasannya. Nah, jadi Kak Dafren pasti sudah tercerahkan nih, sudah punya bayangan tentang serba-serbi mengenai bekas jerawat bopeng ini. Dan tadi juga sudah dijelaskan ya tips-tipsnya oleh Dokter Ira bagaimana sih caranya supaya jerawat ini tidak timbul menjadi bopeng, jadi scar di wajah. Dan buat kedafren yang masih bingung, langsung aja ketik pertanyaan kalian di kolom Q&A ya. Atau buat mungkin kedafren yang punya pengalaman, silakan kalian juga boleh sharing pengalaman kalian di kolom chat. Sebelum kedafren yang tanya-tanya dulu dok, saya dulu yang boleh tanya-tanya boleh ya dok? Boleh. Jadi gini dok, saya mau bahas yang lagi relate banget nih sama situasi sekarang ini dok. Karena saat ini kan kondisi sedang pandemi ya dok ya. Dan untuk mencegah keamanan kita wajib nih memakai masker nih seperti dokter. Nah ketika keluar rumah otomatis kita kan pasti jadi lebih sering memakai masker. Nah kalau untuk penggunaan masker sendiri nih dok, sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih dalam membuat jerawat yang sudah ada lalu menjadi semakin meradang dan berpotensi untuk menimbulkan scar di kulit kita, dokter? Ada, Dokter Dias. Jadi memang pada beberapa pasien, terutama untuk kulit yang sensitif, penggunaan masker itu akan jerawat. Jadi apalagi kalau dia sudah berjerawat, ditambah dengan penggunaan masker, biasanya dia tambah banyak seperti itu. Karena kan masker ini mau nggak mau memang panas ya di wajah kita ya, kan dia memang nutup, kemudian dia akan terasa lebih panas, kelembapannya juga akan lebih berkurang seperti itu. Terus begitu keringat keluar, pasti kelenjarnya juga akan keluar, jadi lebih aktif seperti itu. Jadi kalau dokter Dias nanya gimana pencegahannya, ya pakai krim malam secara rutin, itu yang saya sarankan ke pasien-pasien saya. Diimbangi dengan memakai krim malam secara rutin. Jadi penyebabnya juga tetap jalan, pencegahannya juga harus jalan. Kalau dia nggak seimbang, ya dia akan lebih banyak di penyebabnya seperti itu. Nah itu, jadi kedafren meskipun kita memakai masker, tapi sudah ada juga solusi untuk mencegahnya ya dok ya sebenarnya ya dok ya. Nah terus untuk kedafren yang mungkin saat ini sudah terlanjur nih dok punya scar dan ingin mengatasinya, bagaimana dok solusinya dok? Apa saja solusinya? Solusinya banyak, kita ada scar solution ya. Saya akan menjelaskan beberapa solusi kalau kedafren sudah bermasalah dengan acne scar.
Silakan dokter. Jadi di sini saya menjelaskan dari klinik estetika Dr. Avandi, Scar Solution ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan yang bisa membantu kedafren untuk mengatasi permasalahan scar di wajah kedafren. Yang pertama adalah pemakaian krim perawatan, jangan dilupakan. Jadi kalau kedafren datang ke klinik estetika Dr. Avandi kemudian cuma minta treatment aja, itu tidak akan maksimal. Tetap harus dibarengi dengan pemakaian krim perawatan yang dipakai setiap harinya. Karena krim perawatan ini dia yang membantu kulit kita setiap harinya untuk memperbaiki permasalahan yang ada di kulit kita. Kalau ada penumpukan sel kulit mati, ada kemudian bakteri atau jerawat, dia yang memperbaiki setiap hari adalah krim perawatan, bukan tindakan kita. Tindakan ini mungkin kita membantu krim perawatan. Jadi krim perawatan klinik estetika Dr. Avandi ini merupakan krim yang diformulasikan sesuai dengan kondisi kulit masing-masing pasien. Oleh karena itu kalau digunakan secara rutin dapat menghindari munculnya masalah kulit penyebab scar pada wajah. Jadi dia akan mengurangi peradangan jerawat, mengurangi timbulnya jerawat, sehingga penyebab scar juga akan berkurang, Dr. Dias. Jadi memang perawatan kulit itu memang harus kontinu ya dok ya, setiap hari ya dok ya. Dan nggak boleh lupa, biasanya kalau pandemi gini sering banget pasien itu ngerasa karena dia tidak beraktivitas, kemudian melupakan krim perawatannya. Nah itu buat kedafren yang lagi WFH atau lagi banyak di rumah aja nih. Jadi jangan sampai lupa untuk tetap melakukan perawatan kulit. Kemudian perawatan yang bisa kita lakukan di klinik estetika Dr. Avandi adalah mikropil. Mikropil ini bisa kita lakukan kalau scar yang kedafren alami masih dangkal, masih tidak terlalu dalam. Karena memang mikropil ini dia hanya bekerja di epidermis bagian di dermis bagian atas, Dr. Dias. Mikropil ini dia akan memperbaiki tekstur kulit, dia mengangkat sel kulit mati, kemudian dia memperbaiki scar bekas jerawat, dia juga merangsang pertumbuhan kolagen dan mampu mencerahkan kulit karena dia merangsang pertumbuhan sel kulit baru untuk mikropil ini. Semua orang bisa melakukan mikropil, kecuali kalau dia memang sedang berjerawat hebat, itu tidak saya sarankan untuk melakukan tindakan mikropil ini. Jadi diperbaiki jerawatnya dulu, baru kita lakukan tindakannya. Kemudian autoroller. Autoroller ini adalah satu tindakan tertentu, kita merangsang kulit dengan kita masukkan serum juga ke dalam kulit, kita bikin lubang-lubang mikro di dalam kulit untuk memasukkan suatu serum ke dalam kulit. Selain itu, dari tindakan autoroller ini, dari kita bikin lubang-lubang tadi, dia juga akan merangsang peradangan di bawah kulit sehingga pembentukan sel kulit baru dan pembentukan kolagennya semakin aktif. Hasil akhir dari autoroller ini bisa mengecilkan pori kalau dilakukan secara rutin ya. Kalau cuma sekali kemudian mau kelihatan hasilnya, mohon maaf, memang kurang bisa, Dr. Dias ya. Kemudian dia bisa merangsang pertumbuhan kolagen, dia menyembuhkan scar bekas jerawat dan memperbaiki tekstur kulit. Tapi jangan lupa, autoroller di klinik estetika Dr. Avandi ini bukan hanya untuk acne scar saja. Kita ada beberapa tindakan autoroller, bisa untuk rejuve atau peremajaan, bisa untuk whitening, bahkan bisa juga untuk rambut. Jadi bisa untuk banyak permasalahan yang kedafren alami. Tergantung permasalahannya ya dok ya. Betul sekali. Dan ini dok, autoroller ini kan tadi membuat lubang-lubang kecil gitu kan. Berarti kan dengan jarum ya dok ya. Tapi tidak sakit ya dok ya? Tidak sakit sama sekali Dr. Dias, karena emang sebelum tindakan kita akan bikin kebal kulit dulu. Kebalnya jangan salah, nanti makanya kebalnya disuntiki gitu ya. Ya sama sekali. Jadi kebalnya cuma dioles krim, kemudian krim ini akan kita tunggu beberapa waktu sampai rasanya tebal di wajah, baru kita lakukan tindakan autoroller ini. Sama sekali tidak sakit. Cuma memang ada downtime-nya, Dr. Dias. Jadi untuk tindakan autoroller ini memang kita akan mengalami downtime atau mengalami jelek dulu. Tapi setelah itu tindakan setelah downtime-nya selesai, kulit kita jadinya lebih bagus, lebih porinya lebih mengecil, lebih kenyal, lebih terang, kemudian bopengnya itu akan bisa naik atau lebih tersamarkan. Karena ya betul dok, karena sepertinya juga masih banyak nih kayak Dafren yang
agak takut nih dok, karena autoroller ini kan tadi menggunakan jarumnya, tapi ternyata nyaman untuk dikerjakan ya dok. Nyaman sekali. sekali. Kemudian tindakan berikutnya adalah platerat rich plasma. Jadi platerat rich plasma ini adalah tindakan dengan serum yang dipakai dari darah kedavren sendiri. Jadi nanti kedavren akan diambil darahnya, kemudian darah ini akan kita olah secara khusus sehingga menghasilkan platerat rich plasma, di mana dalam si platerat rich plasma ini kaya akan growth factor. Jadi growth factornya ini dia intinya nggak pakai mikir, karena punya kita sendiri, dia bisa langsung masuk ke dalam sel yang dituju, masuk ke dalam sel yang rusak, namanya seperti itu. Jadi dia ini langsung bisa langsung bekerja ke sel yang mana yang butuh perbaikan. Ini enaknya si platerat rich plasma, karena bukan dari luar yang kita serumnya bukan dari luar, tapi serumnya kedavren sendiri yang kita masukkan kembali ke dalam kulit kedavren. Si platerat rich plasma ini akan merangsang perbaikan sel kulit dengan plasma darah kedavren, kemudian menyembuhkan skar bekas jerawat. Dan ini lebih cepat memang ya, kalau sudah memang lebih skarnya itu memang yang tipe ice pick ataupun yang tipe box scar tadi yang saya bilang, dia memang lebih cepat kalau kita pakai platerat rich plasma seperti ini. Dan juga merangsang pertumbuhan kolagen. Platerat rich plasma ini aman, juga tidak sakit, kemudian semua orang bisa melakukannya. Dan ini yang biasanya mungkin dikenal oleh kedavren vampire treatment ya dok ya. Oh, betul. Memakai darah sendiri, dan karena memakai darah sendiri jadinya juga tidak alergi ya dok ya. Betul, dia minimal alergi ya, karena kan memang punyanya sendiri, kita masukkan lagi ke dalam kulitnya kedavren. Yang berikutnya adalah laser ECO2. Jadi laser CO2 ini merupakan laser ablatif. Laser ablatif itu laser yang dia merusak kulit epidermisnya. Jadi epidermisnya ini memang kita rusak supaya terjadi proses peradangan hebat dalam kulit sehingga pertumbuhan kolagennya itu juga lebih cepat seperti itu. Sebenarnya prinsipnya hampir mirip-mirip sama si autoroller, dia juga merusakkan bagian atas. Cuman di sini laser CO2 tidak kita masukkan, kita pakai energi panas untuk si laser CO2 ini. Laser CO2 ini dia merangsang juga pertumbuhan kolagen, kemudian dia menyembuhkan skar atau bekas jerawat, memperbaiki tekstur kulit yang jelas, dia akan mengecilkan pori juga nanti dapatnya ya. Terus mengenyalkan kulit, mencerahkan juga nanti hasil akhirnya untuk laser CO2 ini. Tapi sama kayak si autoroller tadi, dia ada downtime-nya juga, jadi ada jeleknya kulit juga untuk beberapa saat. Tapi jeleknya itu hasilnya bagus habis itu ya dok ya. 3 harian lah jeleknya itu mungkin nanti ya. Oke, tadi satu lagi tindakan yang baru ya, yang estetika klinik estetika Dr. Afandi punya, yang kemarin kita barusan ini ada DNA salmon. Oh, wow. Jadi DNA salmon, boleh dijelaskan dokter? DNA salmon ini dia suatu serum yang dengan konsentrasinya ini konsentrasi yang memang terukur. Dia bagus banget untuk merangsang kolagen, dia bagus banget untuk mengecilkan pori, dia bagus banget untuk mengenyalkan kulit. Sekarang kan lagi ngetren tuh di masyarakat terapi dengan DNA salmon. Nah, di klinik estetika juga sudah ada terapi ini. Jadi kedavren yang memang punya masalah dengan acne scar, silakan bisa datang ke klinik estetika Dr. Afandi cabang manapun untuk kita bantu mengatasi acne scar dari kedavren semuanya. Wah, lengkap banget ya dok ya, berbagai solusi nih dari estetika Dr. Afandi buat kedavren semua yang ingin mendapatkan kulit mulus bebas scar. Jadi buat kedavren yang mungkin bingung nih, pilihan perawatannya kan tadi banyak ya jenisnya ya. Nah, langsung aja datang ke klinik estetika dan konsultasikan dengan dokter yang profesional seperti ahlinya Dr. Ira. Nanti Dokter Ira akan mengarahkan kedavren semua treatment apa saja nih yang tepat sesuai dengan kebutuhan kulitmu. Dan kedavren, iya betul ya dok ya. Betul ya. Nah, dan kedavren juga tidak perlu khawatir untuk takut langsung datang langsung ke klinik, karena di klinik estetika itu kan sudah diterapkan protokol kesehatan yang ketat ya dok ya, dan juga sesuai anjuran pemerintah ya dok. Nah, apa saja sih dok? Mungkin boleh di-sharing nih buat kedavren semua protokol kesehatan yang diterapkan oleh estetika Dr. Afandi ini supaya lingkungan klinik kita nih aman.
Jadi untuk kedaftaran yang masih ragu untuk datang ke klinik estetika Dr. Afandi, saya bilang nggak usah ragu, monggo silahkan bisa datang ke klinik estetika Dr. Afandi. Karena klinik estetika Dr. Afandi cabang manapun kita sudah menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan aturan pemerintah. Yang pertama adalah pengecekan suhu. Untuk kedaftaran yang datang ke klinik estetika Dr. Afandi, yang pertama pasti akan dilakukan pengecekan suhu dulu. Kalau suhunya tinggi tidak akan kita izinkan untuk masuk ke klinik estetika Dr. Afandi. Kemudian yang kedua adalah wajib memakai masker. Jadi kalau maskernya juga nggak benar, pemakaiannya nggak benar, itu tidak akan kita masukkan ke dalam klinik karena itu akan membahayakan orang lain dan juga pasien-pasien yang lainnya. Terus yang ketiga sebelum masuk ke klinik adalah cuci tangan dan juga pemakaian hand sanitizer. Itu juga penting. Jadi kalau sebelum masuk klinik, dipastikan pendaftaran sudah cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Terus yang kedua, di klinik estetika Dr. Afandi juga sudah diterapkan physical distancing. Jadi ada pengaturan jarak untuk proses menunggu kedaftaran ataupun proses tindakan di klinik estetika Dr. Afandi. Terus yang kemudian adalah kita juga memakai APD untuk kasir, kemudian seluruh karyawan klinik estetika Dr. Afandi itu akan memakai APD sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Kemenkes ya. Walaupun gerah-gerah ya dok ya. Betul, meskipun panas tetap kita pakai. Karena itu akan melindungi sama-sama. Kita melindungi diri kita dan juga orang lain. Jadi sama-sama care ya, sama tidak yang maunya menang sendiri seperti itu ya Dr. Dias ya. Terus penyemprotan desinfektan. Jadi tiap kali ada pasien, tiap kali selesai pasien pasti langsung dilakukan penyemprotan desinfektan. Selain itu tiap 2 jam sekali akan dilakukan penyemprotan rutin desinfektan di area klinik estetika Dr. Afandi. Terus untuk pasien-pasien dengan treatment itu kita juga memakai disposable bed sheet. Jadi untuk satu pasien itu 1 disposable bed sheet. Langsung diganti ya dok ya setelah dipakai. Ya, kita buang. Setelah pasien selesai kita buang, kita ganti baru. Bongkar, buang, langsung ya, baru lagi buat kedapatan, bersih lagi buat yang baru. Betul, dan juga alat semuanya disteril, jangan takut, semua alat kita steril dan bersih ya. Pastinya. Kemudian kita juga menerapkan standar memakai sinar UVC. Jadi sinar UVC ini dia berfungsi untuk membunuh bakteri dan virus sampai 99%. Itu kita lakukan penyinaran secara di tempat-tempat yang memang sering banget dikunjungi oleh pasien dan juga dilakukan tindakan seperti itu ya. Tapi penyinaran UVC ini memang kita tunggu dulu sampai tidak ada orang gitu ya. Nah, kalau waktu ada orang yang kita pakai adalah air purifier. Jadi kita pakai double, bukan cuma juga ada air purifier. Air purifier ini adalah penyaring udara. Dia bisa menyaring udara, virus dan bakteri sampai 99%. Jadi ini akan kita aktifkan kalau memang sedang ada tindakan atau biasanya kita taruh di ruang treatment, di ruang konsultasi ataupun di ruang tunggu pasien. Jadi jangan takut untuk datang ke klinik estetika Dr. Afandi karena kita sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi sudah diterapkan semua nih protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, plus tadi juga ada UVC dan air purifier dok ya untuk pelindungan Anda, untuk memastikan lagi nih udaranya sudah tersaring bisa sampai 99% ya dok ya, tersaring dari bakteri, dari virus, atau dari apapun yang merugikan kesehatan kita. Atau buat kedafren yang ternyata masih belum sempat nih untuk langsung datang ke klinik estetika untuk perawatan, nah tidak perlu khawatir ya, karena kedafren semua masih bisa mendapatkan skincare yang tepat dengan melakukan konsultasi dokter secara online melalui live video konsultasi ataupun online photo consultation melalui website atau bisa juga dari klinik estetika mobile apps dari gadget kalian. Asiknya lagi nih, konsultasinya gratis loh, konsultasi ke dokter gratis tuh kan, kapan lagi. Nah, jadi kedaftaran bisa banget sekarang konsultasi dari mana saja dan kapan saja untuk mendapatkan krim-krim perawatan. Karena memang pemakaian krim perawatan ini penting untuk dilakukan setiap hari untuk merawat kulit kita. Jadi kedaftaran buat yang
merasa bermasalah nih kulitnya, yuk langsung segera diatasi saja, karena jika kita sudah tunda, justru bisa menimbulkan permasalahan baru. Seperti tadi contohnya, jika kulitnya berjerawat, lalu terlambat penanganannya, nah bisa saja nih akhirnya meninggalkan bekas bopeng ya dok ya. Dan buat yang sudah terlanjur punya bopeng juga jangan berkecil hati, jangan sedih dulu karena tadi sudah dijelaskan berbagai pilihan perawatan oleh Dokter Ira sebagai solusi buat Keda Friends semua. Kalau bopeng ini tidak segera di treatment, juga bisa semakin susah nggak sih dok untuk diatasi dok? Susah Dokter Dias. Jadi bopeng ini emang lebih apa ya? Lebih nyaut apa ya? Dia lebih gampang kita treatment saat masih baru. Jadi saat masih baru terbentuk, kita akan lebih mudah untuk merangsang kolagen tumbuh. Dibanding kalau dia sudah lama terbentuknya si bopeng ini, kita juga akan membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk merangsang kolagennya untuk tumbuh kembali. Dan juga tergantung sama tipikal kolagennya tiap-tiap orang ya. Jadi orang itu ada yang waktu begitu kita rangsang dengan treatment-treatment tertentu, pembentukan kolagennya bagus. Dia terbentuk dengan cepat seperti itu. Tapi ada juga yang dia tuh lambat. Jadi kok kayak nggak ada fungsinya, nggak ada, tapi sebenarnya ada. Harusnya kalau seperti itu difoto dulu sebelum kita lakukan treatmentnya seperti apa. Kemudian sekarang bisa diperbandingkan ya dok ya? Ya betul. Kalau saya pribadi itu biasanya saya melihatnya sampai sejauh apa atau maksimalnya kita bisa merangsang kulit si pasien ini untuk kita lakukan dan kita regangkan kulitnya. Jadi kalau diregangkan kulit ini masih kelihatan bopengnya, ya meskipun nanti kita lakukan treatment ya masih seperti itu. Tapi paling nggak dia kulitnya naik. Jadi kalau di foto biasanya kalau di foto tuh kelihatan banget bopengnya dari jarak yang sama ya. Nah begitu kita lakukan treatment, kemudian kita foto itu biasanya bopengnya akan tersamar. Itu berarti dia sudah maksimal seperti itu. Jadi tapi ada juga yang bisa kemudian nggak kelihatan banget itu juga ada. Jadi tergantung karena tiap-tiap kulit itu responnya berbeda-beda. Nah seperti itu Keda Friends. Jadi langsung aja yuk cus untuk perawatan di Estetika Dr. Afandi. Apalagi sekarang lagi banyak banget nih dok promonya nih dok, penawaran menarik. Nah buat Keda Friends semua, ayo penasaran kan Keda Friends, kepo-kepo. Lagi hujan promo ya Dr. Dias ya? Iya lagi banyak nih dok. Nah aku akan sharing promo apa saja nih yang ada di Estetika Dr. Afandi, khususnya di Skin Talk hari ini. Disimak baik-baik ya, Keda Friend ya. Nah, jadi ini adalah Kepo atau Klinik Estetika Special Offer. Nah, Kepo ini adalah penawaran khusus buat Keda Friend yang ingin melakukan perawatan kulit tapi dengan hemat. Jadi, Kepo hari ini ada dua nih Keda Friend, yaitu dengan Estetika Treatment Card dan promo khusus buat kalian yang tinggal di daerah Surabaya. Jadi berbahagialah buat teman-teman Keda Friend yang tinggalnya di Surabaya atau dekat dengan Surabaya. Nah, kalian bisa langsung mendapatkan promo khusus di Estetika Dr. Afandi Surabaya. Caranya gampang banget. Yang pertama, buat Keda Friend yang saat ini sedang menyaksikan live via Facebook dan Instagram, nah Keda Friend bisa langsung screenshot live Skin Talk hari ini. Jadi nanti Keda Friend tinggal tunjukkan saja screenshot kalian yang ada muka kita berdua, dok. Ditunjukkan ke kasir di Estetika Cabang Surabaya untuk melakukan redeem promo. Atau buat Keda Friend yang saat ini bergabung via Zoom, nah ini lebih gampang lagi. Keda Friend tinggal langsung menyebutkan saja nama serta nomor telepon ataupun alamat email yang kalian daftarkan pada saat buat pendaftaran join di Zoom Skin Talk hari ini. Lalu kira-kira apa saja nih promo-promo buat teman-teman yang di Surabaya? Yuk kita intip langsung. Jadi yang pertama itu ada diskon buat Keda Friend yang mau coba auto roller. Nah ini diskonnya lagi 20% loh. Lalu juga ada brightening injection, diskonnya juga sama, lagi 20%. Khusus buat Keda Friend yang di Surabaya.
Lalu ada intensive glowing infusion yang diskonnya 20% juga. Dan ini untung banyak nih, kalian bisa mendapatkan radiofrekuensi gratis. Lumayan banget ya dok ya, gratis. Lumayan banget tadi ya. Iya, kapan lagi treatment gratis. Nah, dan untuk kedafren yang tinggalnya di luar daerah Surabaya, nggak usah sedih dulu nih. Kalian juga bisa mendapatkan perawatan dengan harga yang hemat dengan menggunakan estetika treatment card. Jadi dengan harga mulai dari 199.000 saja dan hematnya bisa sampai 12 jutaan. Wow, banyak banget tuh hematnya. Dan banyak banget ya dok. Banyak banget. Lumayan buat bayar bisa beli handphone baru tuh dok. Nah, apa saja nih estetika treatment card-nya? Nih, aku akan menyebutkan nama-nama cantik. Ada amethyst treatment card, lalu ada beryl treatment card, ada citrine treatment card, ada diamond, lalu ada emerald, ada fluorite, ada garnet treatment card, hematite treatment card, dan Icarus treatment card. Dan yang paling baru ini ada estetika treatment card yang baru, ada jet treatment card, kyanite, lemon quartz treatment card, moonstone treatment card, dan nephrite treatment card. Nah, penasaran kan namanya? Kenapa sih cantik-cantik banget? Buat kedafren yang penasaran estetika treatment card tadi, ini bisa ditukar dengan perawatan apa saja sih? Langsung aja bisa cek ya di website kami di www.klinikestetika.com, ada bagian promo. Karena selain ada estetika treatment card tadi, ada juga segudang promo menarik lainnya yang dikhususkan buat kedafren semua. Atau kedafren juga bisa langsung cek, sering-sering kepoin sosial media kita, Instagram di @klinikestetika. Atau buat kedafren yang sukanya langsung nelpon, bisa langsung telepon aja ke cabang klinik estetika terdekat. Jadi mumpung lagi ada banyak banget nih promonya, yuk kedafren langsung aja datang ke Estetika Dr. Afandi. Ayo buat kedafren yang saat ini sedang menyaksikan via Instagram dan Facebook, jangan lupa screenshot wajah-wajah kita berdua. Dr. Dias, kalau ada pasien nanya nih, gimana caranya dapat treatment card tadi? Oh ya, jadi buat kedafren yang mau dapat treatment card tadi, bisa langsung buka di website kita di www.klinikestetika.com, kemudian langsung dibuka saja bagian produk, dok. Nah, nanti kedafren bisa lihat di situ ada berbagai macam treatment card yang cantik-cantik itu namanya. Cuman kalau untuk detail perawatannya apa, treatmentnya apa, yang hemat yang bisa ditukarkan dengan estetika treatment card, nah itu tadi kedafren ceknya di bagian promo di website kita juga. Seperti itu dong. Terima kasih Dr. Dias atas penjelasannya ya. Gampang banget ya kedafren, jadi kalau buat bisa hemat perawatan langsung aja sering-sering cek website kita atau sosial media kita di Instagram @klinikestetika. Dan buat kedafren yang tempat tinggalnya jauh nih dari Surabaya, jangan khawatir, selain ada estetika treatment card, Estetika juga masih punya segudang promo menarik lainnya di kota lainnya yang akan diumumkan di setiap episode Skin Talk selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kedafren untuk menyaksikan Skin Talk episode selanjutnya. Oke dokter, sepertinya sudah saatnya nih masuk ke sesi pertanyaan. Boleh. Kita cek dulu ya dok ya. Jadi pertanyaan hari ini yang dipilih itu dari Zoom. Dari Kak Jo A.Y. Bagaimana memperbaiki bopeng bekas cacar air dan keloid karena vaksin saat balita, dokter? Jadi yang sebelum saya bilang tadi Dr. Dias ya, memang bopeng itu ada scar, kalau saya bilang scar itu ada dua ya, scar yang bopeng atau lubang dan scar yang meninggi. Jadi ini yang mana dulu yang dikeluhkan? Kalau scar bopeng karena cacar air itu kan saya bilang tadi paling banyak adalah tipe yang box scar, yang tipenya kayak kotak.
itu memang agak susah untuk kita lakukan treatment secara cuma 1 kali 2 kali aja. Dia secara kontinu. Seperti yang saya bilang tadi, banyak treatment yang bisa kita pilih, auto roller itu bisa, dikombin dengan laser itu juga bisa nantinya. Terus kemudian dikombin lagi dengan PRP itu juga bisa. Atau juga kita PRP, kemudian kita subsisi dan kita masukkan PRP-nya ke dalam si boxcar-nya tadi untuk ngangkat si bopengnya tadi sampai kita merilis memisahkan perlekatan antara kulit dan juga jaringan di bawahnya. Karena biasanya yang tipe boxcar ini karena adanya perlekatan, itu yang paling makanya dia susah untuk naik. Jadi kita harus sering-sering melakukan melepaskan perlekatan ini tadi. Kalau dia terbentuk keloid, ya memang harus dilakukan injeksi ya, injeksi satu steroid yang kita masukkan ke dalam keloidnya. Itu pun juga nggak bisa sekali injeksi kemudian selesai. Itu harus dilakukan secara berulang-ulang juga, tergantung dari kerasnya si keloid itu tadi, besarnya si keloid itu tadi, dan juga respon dari kulitnya si pasien itu sendiri. Jadi treatment yang tadi itu bisa dikombin ya dok ya, sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih dokter. Satu pertanyaan lagi dok dari Kak Nita Oktian. Selamat sore dok, saya Nita. Ingin bertanya, haruskah saya berhenti memakai riasan jika berjerawat? Ketika kita memiliki bekas bopeng, apakah kulit kita menjadi lebih sensitif? Terima kasih. Mbak Nita ya, selamat sore. Jadi kalau berjerawat memang sebaiknya tidak terlalu banyak produk yang menempel pada kulit kita. Terutama produk-produk yang sifatnya menutup pori. Itu sebaiknya memang harus kita tinggalkan dulu untuk sementara. Karena salah satu prinsip pengobatan jerawat adalah membuka sumbatan di kulit kita. Nah, kalau kita mengobatinya membuka sumbatan, tapi kemudian kita memberikan sumbatan secara sadar, kan sama aja nantinya. Jadi nggak akan pernah selesai jerawatnya. Jadi kalau sedang pengobatan jerawat, kurangi dulu pemakaian produk-produk yang memang dia itu menutup pori. Kayak pemakaian foundation, seperti itu dikurangi dulu untuk sementara ya. Terus kalau kita memiliki bopeng, apakah menjadi lebih sensitif? Enggak juga sebenarnya. Jadi bopeng ini enggak ada urusannya sama kulit sensitif. Kalau emang kulitnya sensitif dari dulu ya memang akan jadi sensitif. Tapi kalau kulitnya berminyak, kemudian dia timbul bopeng, jadi sensitif, enggak juga. Pasti ada penyebab tertentu yang menyebabkan kulitnya Mbak Nita ini menjadi sensitif. Bukan karena si skarnya ini tadi. Enggak ada hubungannya. Terima kasih dokter. Nah itu Kak Nita, jadi sensitif dan bopeng tidak ada hubungannya ya dok ya. Ya. Satu pertanyaan lagi boleh dok dari teman kita? Boleh silakan. Dari Kak Ramdania _Devi. Apakah pigmen dan warna kulit mempengaruhi pengembalian tekstur kulit bopeng? Kalau pigmen dan warna kulit itu bukan mempengaruhi pengembalian bopeng ya, tapi mempercepat penyembuhan si bopengnya. Kalau kulitnya itu berwarna, kalau saya ngomong Fitzpatrick 1, 2, 3 ya, lebih terang, kulit yang lebih terang, atau kulit Asia kayak kulitnya Cina seperti itu ya, kulit Asia, dia emang lebih merah biasanya. Dan bopeng yang untuk kulit seperti ini itu emang agak lebih susah untuk kita kembalikan. Jadi kita butuh waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya dibanding dengan tipe kulit Fitzpatrick yang 456 atau lebih kulit sawo mateng. Itu memang lebih gampang untuk kita mengembalikan skarnya dan juga bekas hitam karena bekas jerawatnya. Kalau yang tipe kulit 1, 2, 3 bisa kita bantu dengan laser V-beam dulu untuk awalnya. Jadi perawatan yang untuk pembuluh darahnya dulu. Di awal-awal dia terbentuk skar. Karena itu akan memperbaiki skarnya jauh lebih cepat dibandingkan langsung kita tembak dengan treatment-treatment yang saya bilang tadi. Baik, terima kasih dokter. Sebenarnya masih banyak sih dok yang atas waktu juga sebenarnya dok. Jadi buat Kedafren mohon maaf ya karena kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan, tapi pertanyaan tersebut masih bisa Kedafren ajukan dengan Kedafren langsung datang aja ke klinik estetika Dr. Afandi terdekat atau bisa juga melalui konsultasi online. Seperti itu. Dan karena 2 pertanyaan sudah dijawab, 3 bahkan
dari Zoom sudah dijawab, dan satu pertanyaan dari Instagram sudah dijawab. Itu artinya selamat buat Kedafren, ya Kak Joy Aye dan juga Kak Nita Oktian dari Zoom. Kalian berdua berhak mendapatkan hadiah berupa tote bag gratis dari Klinik Estetika Dr. Afandi. Dan buat Kedafren yang tadi pertanyaannya dari Instagram, langsung aja minggu depan jangan lupa saksikan Skin Talk selanjutnya, tapi gabungnya di Zoom ya, biar Kedafren juga mendapatkan kesempatan nih untuk mendapatkan tote bag gratis dari Estetika. Baik, karena pertanyaan sudah dijawab semua juga sudah dijelaskan oleh Dokter Ira, kita sudah saatnya undur diri nih, Dokter. Nggak terasa ya, Mbak? Nggak terasa ya, Dok ya. Terima kasih banyak ya, Dokter Ira, atas waktunya hari ini. Terima kasih, Dokter Dias. Iya, sudah banyak sekali nih yang di-sharing buat kita semua. Dan terima kasih juga buat Kedafren semua yang setia menyaksikan Skin Talk sampai habis hari ini. Baik, kalau gitu saya dan Dokter Ira pamit undur diri dulu ya, Kedafren. Sampai jumpa di Skin Talk episode selanjutnya. Selamat sore, Dokter. Terima kasih. Terima kasih, Dokter.